Bayangkan, kamu melihat lautan yang tenang, tampak sederhana dari atas, tapi semakin dalam kamu menyelam, semakin misterius, gelap, dan tak terduga. Itulah alam psikis manusia menurut psikoanalisis. Psikoanalisis bukan sekedar teori kepribadian. Ia adalah cara melihat manusia sebagai makhluk hidup yang diliputi ketegangan antara dorongan-dorongan bawah sadar dan tuntutan sosial. Ia berbicara tentang kenangan yang terlupakan, hasrat yang ditekan, dan luka yang tak pernah sembuh, tapi tetap hidup. Sigmund Freud memulai psikoanalisis bukan sebagai filsuf, tapi dia memulai sebagai dokter syaraf. Ia menemui pasien-pasien dengan keluhan fisiknya, seperti kelumpuhan, kebutaan, dan tremor yang tak bisa dijelaskan oleh anatominya atau secara biologis. Saat itulah dia menyadari, mungkin ini bukan masalah tubuh, tapi masalah jiwa. Namun, sejarah psikoanalisis bukan hanya milik Freud seorang. Ada beberapa tokoh yang seringkali dilupakan namun mempunyai kontribusi besar. Yang pertama, Joseph Breuer. Sama Freud, dia menangani pasien bernama Anna O. Ia memperkenalkan konsep-konsep talking cure di sebuah awal dari terapi konsep berbicara. Lalu yang kedua, ada Otto Rank. Otto Rank ini menyumbang gagasan penting tentang trauma kelahiran. Dia melengkapi gagasan dari Freud sebelumnya. Dan Otto Rank ini lahir sebelum eksistensialisme menjadi arus utama wacana tentang manusia. Yang ketiga, lalu ada Melanie Klein. Melanie Klein ini memperkenalkan apa yang disebut sebagai play therapy, dan ia menggambarkan kehidupan batin bayi sebagai dunia konflik dan fantasi primitif. Melanie Klein juga menjelaskan satu teori yang bernama object relation theory yang kemudian akan dilanjutkan oleh Jacques Lacan. Berikutnya, Karen Horney. Ia menolak pandangan androsentris Freud dan menggagas konsep kecemasan dasar yang membentuk karakter neurotik. Yang terakhir lalu ada Jacques Lacan. Jacques Lacan adalah filsuf psikoanalis dari Prancis yang mengatakan bahwa ketidaksadaran itu terstruktur seperti bahasa. Lacan juga membawa psikoanalisis ke dunia semiotika, sastra, dan kritik ideologi yang jauh dari apa yang biasa dibahas pada psikoanalisis arus utama. Lalu gagasannya ini kompleks, tapi dia radikal. Nah, dari Freud ke Lacan tadi, psikoanalisis bukan hanya teori klinis. Ia menjelma sebagai lensa untuk memahami manusia secara filosofis, sosial, dan kultural. Bagi Freud, manusia bukanlah tuan atas pikirannya sendiri. Di balik kesadaran yang tenang, tersembunyi wilayah luas bernama ketidaksadaran. Itu sebagai tempat bagi impuls, konflik, trauma, dan keinginan yang ditekan. Freud menggambarkan pikiran sebagai medan konflik antara tiga kekuatan, yaitu id, ego, dan superego. Id itu bagian terdalam dan bersifat primitif, digerakkan oleh prinsip kesenangan. Ia hanya sebagai dorongan kepuasan saja. Kemudian ego itu bagian rasional dan bersifat sadar. Ia bekerja menurut prinsip realitas. Kemudian ada superego. Dia sebagai suara moral, ia berasal dari internalisasi norma sosial dan figur orang tua, dan seringkali menghukum ego dengan rasa bersalah atau malu. Dalam dinamika ini muncul berbagai mekanisme pertahanan. Ketika ego kewalahan, ia menggunakan represi. Dalam dinamika ini muncullah berbagai mekanisme pertahanan.
Ketika ego kewalahan, ia menggunakan represi, proyeksi, disosiasi, sublimasi, dan lainnya. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita butuh bertahan. Freud juga mengenalkan dua insting utama, eros, yaitu dorongan hidup, cinta, dan kreativitas. Kemudian ada thanatos, itu dorongan kematian, agresi, dan kehancuran. Ini bukan metafora. Bagi Freud, insting adalah motor penggerak perilaku. Entah itu kita sadari atau tidak kita sadari. Psikoanalisis tak berhenti di Freud. Ia berkembang menjadi berbagai cabang. Masing-masingnya menekankan aspek yang berbeda dalam dinamika psikis. Yang pertama ada ego psikologi. Fokus kemampuan ego untuk mengelola tekanan. Nah, ini berbeda dari Freud yang menekankan konflik. Pendekatan ini melihat ego sebagai kekuatan adaptif yang aktif membentuk pengalaman. Yang kedua ada object relation theory, yaitu menekankan pentingnya relasi awal antara anak dan pengasuh. Hubungan ini dan fantasi tentangnya membentuk cara kita mencintai dan membenci. Lalu yang ketiga ada self psychology. Hans Kohut memperkenalkan pentingnya empati. Nah, ia percaya bahwa self berkembang melalui pengalaman hubungan yang memvalidasi ketika relasi itu gagal. Timbullah gangguan narsistik. Semua pendekatan ini tetap psikoanalitik karena mereka percaya pada konflik dalam, ketidaksadaran, dan pentingnya masa kecil. Apakah psikoanalisis masih relevan hingga saat ini? Justru sekarang di era kecepatan dan citra ia dibutuhkan. Yang pertama, psikoanalisis dan budaya. Konsep seperti repression, desire, fantasi digunakan dalam kritik budaya. Slovi Zizek menggunakan Lacan untuk membedakan film, ideologi, bahkan kapitalisme. Kita tidak dikendalikan oleh apa yang kita sadari, tapi oleh keinginan yang kita paham. Yang kedua, neuropsikoanalisis. Penelitian seperti yang dilakukan Solms dan Tumbuli tahun 2002 membuktikan bahwa wilayah otak yang mengatur emosi seperti sistem limbik berkaitan dengan gagasan Freud tentang id. Neuropsikologi mencoba menghubungkan teori psikis dan struktur biologis. Kemudian yang ketiga, terapi psikoanalitik modern. Studi oleh Stipek et al. Tahun 2011 menunjukkan bahwa terapi psikoanalisis berdampak pada dinamika otak. Perubahan dalam struktur narasi diri ternyata punya korelasi neurologis. Psikoanalisis mengajarkan satu hal yang penting. Tidak semua luka terlihat. Kadang yang tampak baik-baik saja adalah topeng bagi perang batin yang panjang. Di dunia yang menuntut kita untuk produktif, ceria, cepat pulih, psikoanalisis memberi ruang untuk memaknai sakit, bukan sekedar menyingkirkannya. Psikoanalisis tidak menawarkan solusi instan, tetapi ia menawarkan pemahaman, dan kadang itu lebih menyembuhkan daripada nasihat apapun. Kami tadi sudah menjelaskan seberapa canggih dan mutakhirnya teori psikoanalisis. Meskipun begitu, psikoanalisis tidak terlepas dari apa yang dinamakan sebagai kelebihan dan kekurangan sebagaimana teori pada umumnya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang kekuatan atau kelebihan psikoanalisis. Pertama, menyentuh dimensi terdalam manusia. Kedua, memahami perilaku dari sejarah hidup dan konflik batin. Ketiga, berguna dalam terapi, sastra, budaya, dan kritik sosial. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang keterbatasan atau kekurangan psikoanalisis. Pertama, sulit diuji dengan metode kuantitatif. Kedua, terapinya lama dan intensif. Dan yang terakhir, terkadang terlalu spekulatif dan abstrak. Nah, dari tadi kita sudah menjelaskan begitu kompleks dan begitu banyak apa itu psikoanalisis, dari kekurangan, kelebihan, sejarah, dan siapa tokoh-tokoh yang signifikan dalam perkembangannya. Psikoanalisis ini mungkin dapat kita simpulkan dia sama sekali tidak memberikan jawaban yang cepat. Di tengah dunia yang begitu cepat pergerakannya dan begitu dangkal, mungkin kita justru perlu untuk melambat dan menyelam sejenak lebih dalam. Dan itulah yang ditawarkan psikoanalisis. Terima kasih.